Teman-teman, balik lagi dengan saya Rio. Hari ini saya pengen cerita mengenai mengatasi kebosanan. Atau kalau kita pernah merasakan bahwa kok pekerjaan saya kayaknya kurang bermakna, kurang meaningful. Kok saya bosen ya gitu. Ternyata ada cerita, yaitu cerita seorang doktor filsafat lulusan dari Universitas Chicago di US. Dia menjadi direktur salah satu perusahaan think tank. Kemudian dia resign, beralih pekerjaan menjadi montir motor-motor vintage gitu ya. Jadi dia bikin bengkel custom motor-motor vintage gitu lah. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ternyata dia juga mengalami perasaan kebosanan dan ngerasain kayak kok kerjaannya nih kayak kurang bermakna gitu. Kok gue nggak dapet feel-nya gitu dari pekerjaan yang dia lakukan ya. Padahal dia tuh seorang doktor, direktur juga dengan bayaran yang tentu pastinya mentereng gitu. Pekerjaannya juga pekerjaan yang dinilai sebagai pekerjaan elit lah ya. Tapi nyatanya dia merasakan hal kayak begitu gitu, merasakan kebosanan, kayak kok gue nggak dapat maknanya gitu ya. Dia ceritain, jadi hal ini katanya terjadi karena pada saat kita bekerja, kita itu nggak melihat secara langsung dampak nyata dari apa yang kita kerjain, dia bilang gitu. Karena manusia itu pada dasarnya dia tuh merasa hidup lah ya, merasa bermakna saat dia melihat ada dampak dari sesuatu yang dia kerjakan gitu, katanya begitu. Dia ceritain tentang konteks dunia industri yang banyak terjadi sekarang. Itu awalnya tuh pada saat sekitar tahun 1900-an di mana Ford waktu itu mendesain pabrik mobil itu, perakitannya itu berjalan gitu. Jadi awalnya perakitan mobil di dunia industri, di pabrik-pabrik gitu, merangkai mobil itu satu-satu. Jadi misalnya mobil A dulu, mobil A dibuat tuh dari awal sampai akhir gitu. Para pekerja di sana betul-betul terlibat dan melihat secara nyata dampak dari apa yang mereka lakukan. Jadi mereka dari awal nggak berbentuk mobil sampai jadi mobil, sampai mobilnya bisa dikendarain gitu. Jadi kelihatan gitu apa yang mereka kerjain. Tetapi kan hal seperti itu nggak bisa efisien untuk produksi dalam jumlah besar kan. Jadi mobil A dikerjain selesai, baru geser lagi ke mobil B dan seterusnya sampai semuanya sudah selesai. Nah, ternyata hal itu kurang efisien. Lalu Ford cari cara gimana caranya nih untuk bisa bikin lebih efisien. Lalu waktu itu Ford dapat ide karena dia berangkat ke rumah jagal pemotongan sapi gitu. Di sana dia lihat di mana sapi-sapinya itu dipotong terus digantung terus geser gitu. Lalu dipotong kulitnya, lalu geser lagi, baru dipotong dagingnya gitu. Intinya sapinya digantung lalu sapinya geser, pekerjaannya tetap di sana. Nah, si Ford kepikiran, oh iya, kenapa mobil nggak gue perlakukan kayak begini juga gitu. Dia buatlah mobil itu, sistem perakitannya itu jadi line gitu kayak sistem di rumah jagal. Mobilnya diangkat, lalu pekerjanya diem, lalu setiap pekerjaan mengerjakan satu pekerjaan yang spesifik gitu. Satu pekerjaan yang spesifik. Misalnya, si A di sini pokoknya di bagian ini kerjanya hanya ngencengin baut aja udah. Lalu nanti geser lagi di sini, pokoknya kerjaannya cuma ngecat aja udah gitu, dan seterusnya. Sampai nanti di ujung sana baru mobilnya selesai. Dampaknya apa? Dampaknya pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Itu efektif banget dan industri waktu itu semua meniru model perakitannya ala Ford itu. Itu jadi umum ya. Di zaman sekarang kan juga hal seperti itu udah umum banget di manufacturing di mana-mana ya. Tetapi ternyata ada dampak psikologisnya. Dampak psikologisnya itu adalah karyawan itu turnover rate-nya cepat banget. Jadi mereka masuk keluar gitu. Langsung banyak yang resign gitu. Karyawan-karyawan yang masuk sana. Karena ternyata pekerjaannya itu akhirnya menjadi sangat repetitif. Sangat pekerjaan mekanis doang yang kurang ada maknanya dalam tanda kutip ya. Pekerjaannya hanya mengencangkan baut aja. Berjam-jam dari pagi sampai siang. Terus yang di sini pokoknya pekerjaannya misalnya hanya nyemprotin cat doang gitu. Dan mereka kehilangan gambaran besar terhadap apa sih yang sebenarnya mereka sedang kerjakan gitu. Impact-nya apa? Mereka nih ngapain gitu.
Dan apa hasil akhirnya? Tuh mereka kehilangan gambaran terhadap sebuah skema besar pekerjaan yang mereka lakukan dan nggak ngelihat hasil akhirnya gitu. Sehingga hal itu bikin para pekerjanya banyak yang boring, lalu mereka pada resign. Tapi waktu itu kemudian diatasi oleh Ford dengan dinaikkan gaji-gaji karyawan itu, akhirnya yang masuk itu tetap bertahan, tetapi meskipun kemudian ternyata secara jangka panjang efeknya memang orang-orang kehilangan gairah lah ya terhadap pekerjaannya karena merasa terlalu repetitif, boring, dan nggak ngerti gambaran besarnya apa gitu, merasa kurang ada maknanya gitu. Nah, hal ini itu teman-teman tidak hanya terjadi pada pekerjaan fisik ya, pekerjaan fisik kayak tukang gitu atau mekanik gitu, nggak kayak begitu. Tapi pekerjaan yang dalam tanda kutip dianggap pekerjaan mikir, white collar gitu, itu pun juga sama trennya. Sekarang itu dunia industri, mereka itu membuat segalanya terlalu dipecah-pecah secara detail, lalu setiap orang tuh kayak mengerjakan silonya masing-masing dan kurang ngerti apa sih kaitannya dengan yang lain-lain gitu. Bahkan pada para pekerja white collar, hal itu juga terjadi. Kayak misalnya seseorang disuruh ngerjain Excel spreadsheet, udahlah pokoknya tugasnya menyelesaikan semua ini dikumpulkan jadi satu, lalu dikompilasi Excelnya gitu aja, tanpa tahu ini tuh apa gitu, dalam keseluruhan lini pekerjaan ini tuh apa maksudnya gitu. Dan hal-hal lain yang juga sering terjadi, bahkan pada orang-orang yang dalam tanda kutip dianggap pekerjaannya pekerjaan mikir gitu. Akibatnya, karena industri bergerak seperti ini, tuh seolah-olah pekerjaan berpikir dan pekerjaan yang menggunakan fisik itu adalah dua hal yang terpisah gitu. Jadi kayak ada dikotomi antara thinking dan doing. Nah, hal ini efeknya yaitu karena terlalu terpisah-pisah, terlalu fragmented, orang nggak bisa ngelihat gambaran utuh. Jadi orang nggak merasa pekerjaannya itu ada maknanya gitu. Nggak merasa dia itu menghasilkan sesuatu gitu. Dan secara psikologis, manusia itu butuh untuk merasa dirinya itu punya dampak. Nah, makanya hal ini perlu dipahami juga oleh kita para pekerja yang tiap hari sibuk berjibaku dengan pekerjaan-pekerjaan rutin, repetitif. Nah, itu ternyata bisa menjelaskan tuh kenapa kita kadang-kadang merasakan kayak kebosanan atau merasakan kayak kok kita kayak nggak ada dampaknya ya gitu. Solusinya apa? Nah, menurut Matthew Crawford ini, solusinya itu adalah kita itu memang harus memiliki sebuah project yang utuh ya. Kalau kita nggak bisa mendapatkan itu di pekerjaan, misalnya pekerjaan kita memang terlalu parsial gitu, nggak utuh, ya kita harus mencarinya di luar pekerjaan. Pada saat kita lagi senggang, kita hobi, kita bikin project apa, satu karya apa yang kita bisa lihat hasilnya dari awal sampai akhir secara utuh gitu. Jadi kita bisa menghasilkan sesuatu secara utuh, kayak bikin prakarya lah ya, bikin sesuatu yang hasilnya bisa kita lihat langsung gitu. Jadi kita kayak seniman, kayak seorang artis pemahat gitu atau pelukis gitu ya, yang membuat sesuatu dan hasilnya kelihatan. Dengan itu kita bisa merasakan kegembiraan pada saat karya kita jadi gitu. Ya, karyanya bisa jadi konten pun termasuk salah satu karya juga kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, memang kita harus, kalau kata Matthew Crawford, menggeser fokus dari kebiasaan konsumsi ke pemeliharaan. Jadi kayak misalnya ada keran rumah rusak, jangan langsung beli gitu. Bisa nggak kita perbaiki? Bisa nggak diulik gitu? Jadi ngajarin kebiasaan buat ngulik. Karena pas kita bisa mengulik sesuatu, bisa perbaikinya, itu kebahagiaan itu akan muncul gitu, karena kita ngerasa kita bisa punya sesuatu dampak gitu. Biasakan mengukur kesuksesan itu dari hasil yang objektif gitu, kayak kalau kita bikin, let's say kita bikin apa ya, tulisan misalnya ya, kita bikin suatu tulisan, itu jangan dinilai dari matriks misalnya berapa yang like, berapa orang yang repost gitu-gitu. Tetapi kita lihat dari apakah struktur tulisannya itu lebih bagus dari hari kemarin gitu, apakah kita sekarang udah bisa lebih detail gitu ya, apakah kita udah bisa ngasih gambaran yang lebih utuh gitu, lebih mengalir nggak tulisannya gitu dari yang kita buat sebelumnya gitu. Jadi hasilnya objektif. Dan
Yang menarik adalah dia ngajak kita untuk membiasakan mengkombinasikan antara thinking dan doing gitu. Jadi udah terlalu lama ada dikotomi bahwa yang lebih mantap itu adalah orang-orang yang berpikir gitu, orang-orang yang thinking. Kalau menurut Matthew Crawford itu enggak, karena ternyata yang lebih bagus itu adalah mengkombinasikan antara proses berpikir dengan proses berbuat gitu. Jadi kayak seseorang yang berada pada puncak pengetahuannya itu ibarat seorang pengrajin gitu. Jadi dia memiliki sebuah pengetahuan, lalu pengetahuannya itu mendarah daging, membuat dia bisa mengeksekusi hasil itu dengan sangat luar biasa gitu. Kayak seorang pelukis yang mengetahui berbagai teori, lalu dia bisa menghasilkan sebuah karya lukisan yang bagus. Atau pemotong daging misalnya, yang saking jagonya dia memotong daging itu, bahkan dia itu nggak perlu mengasah pisaunya, karena dia bisa memotong mengikuti sela-sela ototnya gitu, nggak memaksakan memotong tulangnya gitu, karena udah tahu banget anatomi tubuh daging itu gitu. Contohnya begitu ya. Itu adalah sebuah gambaran antara kemampuan berpikir dan kemampuan berbuat yang menjadi satu gitu. Kalau istilah kerennya tuh tacit knowledge ya, pengetahuan yang mendarah daging, yang sulit untuk diformalkan dengan teori-teori, tapi ini jadi gitu. Nah, pada saat orang sudah memiliki itu, terus dia membuat suatu karya, maka dia akan merasa lebih berharga ya, karena dia ngelihat ada dampak dari apa yang dia lakukan gitu. Gitu deh. Makasih buat siapapun yang udah nonton. Kalau bermanfaat silahkan subscribe. Bisa juga main ke tulisan saya di riobeniarya.com. Atau kalau mau email, boleh email ke saya rio.benny@gmail.com. Kali-kali ada ide ya apa yang kita bahas di edisi berikutnya. Tapi seputarannya masih sama, self-development dan spiritualitas yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Thank you for watching. Wassalam.